La ilaha illallah. Setelah itu bunyi itu diulang-ulang akan menenteramkan jiwa kita. Lah, itu termasuk membersihkan diri kita. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah Limbangkata. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyawla hadana Allah. Rabbi sadri sari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru serta semua yang hadir pada rapat hari ini, wabil khusus Ibu Diah selaku pengembang amanah di SMA. Marilah yang pertama dan utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini masih memberi nikmat kita, nikmat iman, Islam, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat kesehatan. Yang selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan sedikit. Allah telah memberikan peringatan-peringatan di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya memberikan kesenangan kepada kita, terutama bagi kita semuanya, yang disebutkan dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Itu mempunyai makna sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Lah, membersihkan diri itu dengan apa? Dijelaskan pula dalam surat lain, yaitu qad aflahamal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzi an sholatihim khasyi'un. Itu orang-orang yang mau mengerjakan sholat dengan khusyuk. Nah, dalam surat Al-A'la disebutkan pula qad aflaha man tayyaka wa dzakara asma rabbih fasholat. Yaitu orang yang mau membersihkan dirinya dengan mengerjakan sholat. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang yang berzikir, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Zikir itu mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma itu. Dan zikir yang pendek dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mempunyai nilai yang tinggi kalau kita tahu, dan akan memberikan kepada kita besok dari zikir kita itu akan dilindungi dari oleh azab Allah. Maka wa dzakara asma rabbih fasholat, zikir kepada Allah dengan mendirikan sholat. Maka dikatakan ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa. Jiwa itu, hati kita akan tenang. Lah, bunyinya bagaimana? Ala bizikrillahi tatma'inul qulub, la ilaha illallah. Lah, itu bunyi itu diulang-ulang akan menenteramkan jiwa kita. Lah, itu termasuk membersihkan diri kita. Lah, itu wa dzakara asma rabbih fasholat, dengan zikir kepada Allah dengan mengerjakan sholat yang sebaik. Kemudian kebanyakan orang itu bal tu'sirunal hayata dunia, suka mencari kesenangan dunia.
mencari kesenangan dunia itu dikira kesenangan dunia itu tidak akan habis. Lah, selama dia diberi rizki oleh Allah, tidak bisa menggunakan, itu akan apa namanya, menjadikan kita menjadi terbalik. Kita akan senangnya itu senang semu, senang yang akan habis dengan malapetaka. Maka wadakara asma rabbihi fasholat, zikir kepada Allah itu dengan mendirikan sholat, sholat yang khusyuk, yang di dalam apa namanya program keseharian kita mengerjakan sholat dengan khusyuk itu menjadikan hati kita menjadi tenang. Tapi satu hal yang perlu diketahui, ketenangan di hati itu bisa kita ciptakan dengan yaitu ingat kepada Allah. Lah, oleh karena itu kita marilah, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, yaitu kita masih diberi kelonggaran rezeki itu, seberapa uang yang kita dapat itu kalau kita tidak menyisihkan, ya adanya kurang terus. Ben barokah. Nah, itu. Nah, disebutkan dalam wadakaros maruf ifasola baltu sirunal hayatad dunia. Mereka itu hanya mencari keduniaan. Padahal dunia itu adalah kesenangan yang semu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu kekal abadi selamanya. Inna hadzal fis suhufil ula, sebagaimana yang telah ditulis dalam Al-Qur'an, yaitu dalam suhuf, lembaran-lembaran, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Lah, itu suatu peringatan-peringatan yang mungkin jarang kita buka, jarang kita pelajari, karena memang belajar Al-Quran itu membutuhkan guru. Kalau tidak dipelajari dengan baik, ya Al-Quran itu biasa-biasa saja. Padahal di dalam pembukaan surat dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semesta itu yang menguasai alam raya ini. Jadi yang menentukan hidup dan mati makhluk-makhluk Allah di dunia ini adalah Allah. Nah, itulah maka kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Kemudian dikatakan dalam surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh beruntung, yaitu khalaqnal insana, manusia sungguh dalam kesenangan. Manusia itu kalau diberi kesenangan biasanya lupa akan perbuatan-perbuatan yang kadang menyinggung orang lain, merugikan orang lain. Lah, marilah kita sampai saat ini mumpung masih diberi umur yang yang panjang, kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan minimal kita sholawat. Sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal sehari 100 kali. Lah, mari kita tengok sehari semalam itu kita sholat berapa kali. Kadang tidak pernah, kadang minimal kita waktu sholat, waktu tahiyat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad itu 17 kali, 17 rakaat kan kita membaca 17 kali. Nah, itu sholawat itu menjadikan kita nanti akan dinaungi Allah besok di yaumul akhir. Nah, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan.
Karena kita seuntung-untung manusia itu orang yang mau membersihkan dirinya. Membersihkannya dengan apa? Itu tadi fasolah, dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang sungguh-sungguh, dibaca dengan pelan-pelan. Manusia itu pasti akan sampai pada batas akhir hidup di dunia. Lah, kalau sudah sampai saatnya kita akan membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ya, kita menyembah hanya pada Allah. Kalau kita sudah sampai, semua dari presiden sampai sinden. Presiden itu yang tertinggi, sinden itu orang yang paling bawah. Orang dari menteri, seorang menteri sampai tukang patri. Menteri itu yang punya jabatan, tukang patri itu yang tukang nambal panci itu. Nah, itu semuanya akan menghadap Allah. Maka marilah kita bersiap-siap. Ya, orang itu perlu adanya kesiapan untuk kita menghadap Allah. Demikianlah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan marilah kita selalu memohon pada Allah bahwa semoga kita selalu diberi rahmat dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.